wabarakatuh. Saya Suci Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi tulang panggul. Lalu juga saya akan menjelaskan tentang tengkorak kepala bayi atau anatomi kepala bayi, bidang Hodge dan station. Selamat menyaksikan. Anatomi tulang panggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tulang panggul. Apa itu tulang panggul? Tulang panggul adalah serangkaian tulang-tulang yang berdekatan dengan tulang punggung dan kaki. Tulang panggul itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada yang tulang panggul lunak dan tulang panggul keras. Tulang panggul lunak tersusun dari otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligamen-ligamen. Sedangkan tulang panggul keras itu tersusun dari tulang-tulang panggul atau kerangka panggul. Di sini saya sudah menyiapkan gambaran tulang panggul. Ini adalah tulang panggul. Nah, saya di sini akan memberitahu nama-nama dan letaknya itu di mana. Yang pertama, ini ada yang namanya sakrum yang berbentuk bulat ini. Kemudian di bagian sini itu ada yang namanya sacral iliac joint. Lalu di bawahnya itu yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk menonjol, yang paling bawah ini disebut dengan anterior superior iliac spine. Kemudian di bagian yang seperti lonjong ini dinamakan dengan acetabulum. Lalu di bagian sini itu ada yang namanya obturator foramen. Kemudian yang pada bagian bawah itu disebut dengan subpubis angle. Kita pindah ke bagian atas kembali. Di bawah sakrum ini ada yang namanya sacral promontory. Kemudian di bagian sini yang pada bagian sayapnya, sayap besar ini, pada bagian yang saya tunjukkan ini disebut dengan ilium. Lalu pada bagian tengah yang bulat ini disebut dengan pubis. Kemudian di bawahnya yang pada bagian ini yang saya tunjukkan ada yang namanya isium. Lalu pada bagian tengah ini disebut dengan simfisis pubis. Nah, pada saat persalinan, pada bagian tengah ini yang saya tunjukkan ini dia akan sedikit ke belakang untuk mempermudah jalannya persalinan. Anatomi kepala bayi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi. Apa fungsi dari tengkorak kepala? Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian terpenting kepala, yaitu otak. Otak berfungsi untuk memerintahkan kepada anggota dan organ-organ tubuh kita. Di sini saya sudah menyiapkan gambaran. Ini adalah gambar tengkorak kepala bayi dan saya akan menyebutkan nama-nama dan letaknya itu di bagian mana saja. Saya dekatkan. Pada bagian atas ini yang ada garis ini, seperti ini. Ini bukan garis, ini untuk petunjuk nama-namanya. Di sini pada bagian atas ini ada yang namanya frontal sutur. Lalu di bagian tengah ini yang berbentuk bukan bulat tapi seperti bolong ini dinamakan dengan anterior fontanel pada bagian sini. Lalu di bawahnya ini ada yang namanya parietal bone. Dan yang paling bawah ini ada yang namanya occipital bone yang di bagian sini ya. Kita kembali ke atas lagi. Pada bagian sini ini disebut dengan frontal bone. Kalau yang di sini occipital bone, di sini frontal bone. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya ossification center. Maaf, salah menyebutkan tadi. Pertama, ini adalah ossification center.
Lalu di sini itu yang pada bagian bolong kecil ini kan yang besar. Nah, pada bagian paling bawah ini yang kecil ini dinamakan dengan posterior fontanelle. Nah, ini adalah bentuk kerangka kepala bayi. Bidang Hodge. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh bagian janin yang sudah turun ke rongga panggul. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya juga. Ini adalah gambaran dari Hodge. Hodge ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 bidang, yaitu yang pertama ada bidang Hodge ke-1 atau bidang Hodge pertama, di mana bidang Hodge pertama ini dibentuk oleh lingkaran PAP terletak pada bagian atas simfisis dan promontorium. Lalu bidang Hodge yang kedua, di mana bidang ini juga sejajar dengan bidang Hodge pertama, terletak pada bagian bawah simfisis. Kemudian Hodge yang ketiga atau bidang Hodge ketiga ini, di mana bidang ini juga dia sejajar dengan bidang Hodge pertama, bidang Hodge kedua. Dia terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Lalu bidang Hodge yang keempat, yang terakhir ini, di mana dia juga sejajar dengan bidang Hodge pertama, Hodge kedua, dan Hodge ketiga, terletak pada bagian os oxygeus atau terletak pada setinggi os oxygeus. Ini adalah gambarannya. Bidang Station. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang station. Station dalam persalinan adalah ketinggian bawah janin yang berada pada jalan lahir yang digambarkan dalam hubungannya dengan spina ischiadica di antara tengah-tengah pintu atas panggul atau PAP dan pintu bawah panggul atau PBP. Lalu saya sudah menyiapkan gambaran, ini adalah gambaran dari station. Nah, station juga berhubungan dengan bidang Hodge. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, bidang Hodge yang pertama, di mana bidang Hodge yang pertama itu berada pada min 3 dari station, atau min 5, min 4, dan min 3 itu dari station. Lalu bidang Hodge yang kedua itu berada pada min 2 dan min 1 dari station. Terus untuk bidang Hodge yang ketiga, dia berada di zero station pada bagian tengah ini atau spina ischiadica pada tulang panggul tengah. Kemudian untuk Hodge yang keempat itu ada pada plus 3 atau plus 4 dan plus 5, di mana janin itu sudah siap untuk keluar atau crowning. Baik, saya sudah menjelaskan untuk anatomi tulang panggul, anatomi kepala bayi, bidang Hodge, dan station. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe.